Sosok Danzo Shimura banyak dianggap sebagai salah satu villain terburuk yang ada di anime Naruto. Hal ini memang bisa dipahami, karena Danzo merupakan sosok di balik berbagai macam peristiwa mengerikan yang terjadi di Konoha. Dia juga adalah dalang di balik banyaknya sosok antagonis, di mana sosok tersebut dipaksa untuk memusuhi desanya sendiri. Namun, untuk menentukan apakah Danzo adalah sosok villain paling mengerikan atau tidak di seluruh cerita anime, tentunya kita perlu tahu dulu berbagai tindakan kriminal yang dia lakukan. Dan berbicara mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh Danzo, berikut adalah berbagai kejahatan terburuk yang pernah dilakukan oleh sosok Danzo Shimura. Bekerja sama dengan Orochimaru. Kerjasama yang dibangun bersama Orochimaru seolah menghapuskan semua tindakan yang dianggap sebagai bentuk pelayanan terhadap desa Konoha. Seperti yang kita ketahui, Orochimaru merupakan pengkhianat bagi desanya dan juga merupakan sosok yang bertanggung jawab atas terbunuhnya sang Hokage ketiga, yaitu Hiruzen Sarutobi. Namun, Danzo kemudian menjalin kerjasama dengan Orochimaru karena merasa mereka memiliki tujuan yang sama. Selama Orochimaru memberikan Danzo akses terhadap berbagai jutsu dan juga kreasinya, Danzo juga akan memberikan berbagai informasi detail dan lengkap kepada Orochimaru yang dia gunakan untuk menyerang Konoha. Menghilangkan nyawa seorang ibu. Untuk memperluas dan memperkuat militer Konoha, dan juga untuk memperkuat pasukannya, Danzo kemudian mengunjungi rumah panti asuhan milik Nono Yakushi. Dia dulunya adalah mantan Anbu yang kemudian memutuskan keluar dan menjadi sosok ibu bagi anak-anak yang terlantar. Danzo kemudian meminta Nono untuk menyerahkan beberapa anak-anaknya, namun tentunya Nono menolak. Nono justru menawarkan dirinya yang bergabung dengan pasukan Danzo. Meskipun begitu, pada akhirnya Kabuto dan Nono tetap direkrut untuk menjadi pasukan Konoha. Dan sayangnya, Nono harus tewas dalam sebuah misi yang sedang dia jalani. Dan ironisnya, dia tewas akibat anak asuhnya sendiri, Kabuto. Semua ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Danzo, dan akibat dari semuanya, Kabuto kemudian memilih jalan kegelapan dengan bergabung bersama Orochimaru. Mencuri mata Shisui. Salah satu ketakutan terbesar dari desa Konoha adalah klan Uchiha yang akan kembali bangkit dan berjaya. Sudah bisa dipastikan bahwa untuk memuluskan rencana tersebut, akan ada rencana penggulingan kekuasaan yang terjadi. Tapi, Shisui yang mengetahui hal ini mencoba mencegahnya dengan menggunakan genjutsu miliknya. Shisui berusaha untuk mencegah pertumpahan darah terjadi. Danzo mengakui bahwa jika semua rencana tersebut sukses, maka hal tersebut tidak akan menghilangkan rasa takutnya. Danzo tidak percaya terhadap Shisui. Karena itulah Danzo kemudian mengincar nyawa Shisui Uchiha, mencuri matanya, dan hampir saja membunuhnya. Hal ini nyatanya yang menjadi pemantik terhadap berbagai hal, seperti terbentuknya Akatsuki, terbunuhnya Yahiko, dan sebagainya. Membunuh kata pembawa pesan. Ketika Nagato menyerang desa Konoha, seekor katak pembawa pesan tiba di desa ini untuk meyakinkan semuanya baik-baik saja. Namun, ketika sudah yakin tidak ada orang yang melihatnya, Danzo kemudian membunuh katak tersebut, yang mana hal ini semakin memperbesar kehancuran yang diterima oleh desa Konoha sebelum kemudian Naruto tiba. Ada beberapa alasan mengapa Danzo melakukan hal tersebut. Bukan hanya Danzo ingin memiliki kekuatan dari Jinchuriki untuk dirinya sendiri, tapi juga dia tahu bahwa jika Konoha menghadapi situasi yang sangat kacau, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah kesempatan bagus baginya untuk memanfaatkan hal tersebut demi terwujudnya mimpi menjadi Hokage. Mencoba mendapatkan mantel Hokage. Semua upaya yang dilakukan oleh Danzo untuk menjadi seorang Hokage hampir sukses. Ketika Tsunade masih membutuhkan waktu untuk pemulihan, Danzo tidak ingin menunggu Tsunade untuk mengumumkan deklarasinya bahwa Danzo akan menjadi sosok Hokage yang baru. Danzo pergi ke pertemuan 5 Kage dan mengakui sebagai perwakilan dari desa Konoha. Ini adalah sebuah langkah yang besar baginya untuk membangun namanya di mata para pemimpin di luar Konoha, yang mana hal tersebut justru sebaliknya. Para Kage di luar Konoha tidak senang dengan kemunculan Danzo sebagai Hokage. Namun, untungnya, serangan yang dilakukan Sasuke ke pertemuan tersebut berhasil membuat kepemimpinan Danzo hanya sebentar. Meninggalkan pertemuan 5 Kage.
Meskipun mungkin bisa dipahami mengapa Danzo kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai pengganti Tsunade, sayangnya Danzo melakukan hal yang di luar dugaan. Ketika Sasuke dan sekutunya menyerang pertemuan 5 Kage tersebut, Danzo justru tidak ikut bertempur bersama yang lain. Dia malah pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Hal tersebut tentunya sangat mencoreng dan menjatuhkan nama Konoha di mata desa-desa lainnya. Untungnya, ketika Tsunade sudah kembali pulih kondisinya, dia melakukan berbagai upaya untuk kembali membangun hubungan dengan para desa lainnya. Berusaha membunuh Hiruzen Sarutobi. Salah satu bukti bahwa Danzo begitu ambisius untuk menjadi Hokage adalah berusaha menyingkirkan Hokage yang masih ada, demi merebut posisi tersebut. Selain melakukan berbagai strategi untuk membuat Konoha kacau, dan membuatnya menjadi Hokage, dia juga pernah berusaha membunuh Hiruzen Sarutobi dengan menyerangnya di sebuah hutan. Ketika Hiruzen kembali ke kantornya, dia melihat sosok Danzo duduk di kursinya. Dan dengan segera Sarutobi mengetahui siapa sebenarnya dalang dibalik penyerangannya tersebut. Beruntung Sarutobi tidak memberikan hukuman terhadap Danzo, dia justru mengampuni kesalahannya dan memintanya untuk berjanji agar tidak melakukan hal serupa. Pembunuhan massal klan Uchiha. Mungkin tindakan kriminal yang paling mengerikan dan paling berdampak penuh terhadap cerita di universe Naruto adalah perannya sebagai otak di balik peristiwa pembunuhan klan Uchiha. Danzo adalah sosok yang mencuci otak dari Itachi untuk memerintahkannya membunuh semua keluarganya. Hanya Sasuke dan Obito saja yang masih hidup dalam peristiwa tersebut. Itachi dibuat tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah Danzo. Itachi sendiri membuat kesepakatan dengan Danzo, di mana dia tidak boleh menyentuh adiknya. Jika itu terjadi, maka akan ada akibatnya. Pasca kematian Itachi, perjanjian tersebut tidak lagi berlaku. Meskipun begitu, Sasuke sendiri berhasil membunuhnya. Lengan Izanagi. Yang lebih gila lagi dari sosok Danzo pasca menjadi otak di balik penghancuran klan Konoha adalah memanfaatkan situasi tersebut. Danzo dengan sengaja mengambil mata milik klan Uchiha tersebut untuk kemudian dipasang di lengannya. Karena itulah lengan Danzo penuh dengan mata syaringan. Dengan adanya kekuatan tersebut, Danzo mampu memanipulasi realitas sesuai keinginannya. Dalam pertarungannya melawan Sasuke, fakta bahwa Danzo adalah orang yang bertanggung jawab di balik hancurnya klan Uchiha semakin membuat Sasuke marah dan hasrat membunuh Danzo pun semakin kuat. Dan untungnya di akhir cerita, Sasuke mampu melakukan hal tersebut. Menculik sosok Karin. Setelah Danzo kalah dalam pertarungan melawan Sasuke, Danzo mulai putus asa untuk bisa membalikan keadaan. Dia kemudian menemukan sebuah cara dari sosok Karin, sang ninja medis yang melayani Danzo. Karena Karin lebih memfokuskan diri dalam masalah medis, sangat jarang Karin bertarung dan hal ini dimanfaatkan oleh Danzo dengan menjadikannya tawanan. Danzo berpikir bahwa Sasuke akan melemahkan serangannya karena dia memiliki orang yang dia anggap spesial bagi Sasuke. Tapi, nyatanya hal itu tidak berguna sama sekali. Dengan menggunakan jutsu Kirin, Sasuke justru melukai Karin dan juga Danzo.